Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang baik. Kembali dengan Bapak Pak Roni Siombing atau Pak Jos ya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang materi PJOK. Nah, materi apa yang akan kita bahas di saat ini? Ya, seperti gambar. Ya, Bapak sedang melakukan jump serve di dalam permainan bola voli. Oke anak-anak, siapkan dirinya supaya kamu bisa memahami materi ini. Lalu kamu siapkan catatan-catatanmu ataupun buku paketmu di sampingmu supaya bisa kamu pahami, kamu dengarkan, kamu lihat materi Bapak dan bisa kamu cocokkan ke dalam buku paketmu. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai. Nah, kita mulai dari kompetensi dasar di dalam permainan bola voli ini, yaitu kompetensi dasar 31 dan 41. Kompetensi dasar 31, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Kompetensi dasar 41, mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Apakah tujuan kita belajar permainan bola voli ini? Tujuan kita belajar ini apa? Ya, ini dia. Yaitu kamu mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan bola voli dengan baik. Kamu mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan bola voli dengan baik. Nah, sekarang gerak spesifik bola voli ini apa-apa saja. Namun sebelum ke sana, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertiannya. Pengertian, permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga melambungkan bola melewati di atas jaring atau net dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain ya. Permainan melambungkan bola atau memantulkan bola, memvoli bola melewati net dengan maksud menjatuhkan bola di dalam permainan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. Oke, itu pengertiannya. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah asal mula permainan bola voli ini. Yang pertama, pencipta permainan ini adalah William J. Morgan pada tahun 1895 ya. William J. Morgan ini adalah tokoh olahraga di sekolah Universitas Young Men Christian Association di Amerika Serikat. Beliau ini pertama sekali menciptakan ini bernama Mintonette, yang dulunya permainan ini sangat mirip dengan permainan bulu tangkis. Setelah itu berkembang berganti nama volleyball, memvoli bola secara bergantian dalam pengertiannya, memvoli bola secara bergantian. Lalu berkembang muncullah sebuah organisasi untuk menaunginya, organisasi internasionalnya, International Volleyball Federation ya. Lalu di Indonesia sendiri ada PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, ini adalah Bapak William J. Morgan ya, pencipta permainan bola voli. Lalu ini adalah logo dari organisasi internasional dan nasional kita. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut. Ya, ukuran lapangan, panjangnya ada 18 meter dengan lebar 9 meter dengan tinggi net putra dan putri berbeda. Putra 2,43 meter dan putri 2,24 meter. Nah, akan kita lanjut ke dalam gerak spesifik, di mana tujuan pembelajaran kamu mampu memahami teknik-teknik dasar ini dan kamu mampu mempraktekkannya dengan baik. Apa-apa saja teknik dasar di dalam permainan bola voli, yaitu passing, service, smash, lalu block. Ya, passing mengumpan, service pukulan awal atau serangan awal, smash serangan, dan block itu bagian dari pertahanan. Kita akan bahas satu persatu. Siap-siap. Kita mulai dari passing mengumpan. Ya, passing ini ada dua, yaitu passing bawah dan passing atas. Kita mulai dari passing bawah. Hal-hal yang kamu pahami ada tiga ini. Yang pertama, posisi tangan.
Posisi kedua tangan dirapatkan dengan kedua telapak tangan disatukan ya. Perkenaan bola, yang kedua perkenaan bola kepada tangan, yaitu dari siku tangan sampai pergelangan tangan. Lalu yang ketiga, ayunan. Setelah tadi posisi tangan perkenaannya, lalu ada ayunan. Ayunannya ini diayun dari bawah sampai sejajar bahu atau dada. Jelas ya. Sekarang passing atas, sama ada 3 hal yang harus dipahami. Mulai dari posisi tangan, perkenaan, dan ayunan. Posisi tangan, posisi jari membentuk segitiga dan diarahkan ke atas ya. Perkenaan bola jari tangan dan dibantu dorongan kedua tangan ke arah atas. Namanya juga passing atas ya, berarti dorong dari atas dan kita menerima bola di atas. Lalu ayunan tangan dari atas kepala sampai posisi kedua tangan lurus ke atas. Dari atas kepala sampai posisi kedua tangan lurus ke atas. Ini contoh gambarnya, passing bawah. Oke, dari pengertiannya tadi posisi tangan, perkenaan bola kepada tangan ya, perkenaannya, lalu ayunannya sampai sejajar bahu. Oke, posisi tangan dirapatkan, kedua telapak tangan disatukan. Untuk passing atas, posisi jari membentuk segitiga. Perhatikan gambar segitiga ke atas. Lalu perkenaannya di jari tangan dan dibantu dorongan kedua tangan ke arah atas. Lalu ayunannya dari atas kepala sampai posisi kedua tangan lurus ke atas. Jelas ya? Akan bawa bantu dengan gambar dari Bapak pada saat melakukan praktek. Ini dia posisi tangan Bapak, perkenaan bolanya, lalu ayunannya sampai sejajar bahu. Oke, ini dia pada saat Bapak akan melewati net dengan melakukan passing bawah. Oke, ini adalah video prakteknya. Perhatikan posisi tangan Bapak, kedua tangan dirapatkan, telapak tangan disatukan, ayunan lengan sampai sejajar bahu seperti pengertian tadi. Dan di sini posisi Bapak melangkah apabila posisi bola di depan, dan Bapak mundur 1 langkah apabila posisi bola di belakang. Sudah cukup jelas ya nak? Ini dia teknik passing bawah. Nah, ini Bapak pelaksanaan teknik passing bawah. Nah, ayunan lengan Bapak, perkenaan tangan Bapak mulai dari siku tangan sampai pergelangan tangan. Semua Bapak lakukan dengan baik supaya bolanya melambung. Nah, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan pada saat melakukan passing. Ada 3 hal. Yang pertama, arah bola setelah melakukan passing harus melambung. Ini baik passing atas maupun passing bawah ya. Baru bolamu itu harus melambung ke atas, jangan bolanya lurus. Tujuannya supaya temanmu yang lain bisa gampang mengambilnya. Lalu posisi bola selalu tenang di udara, tidak berputar. Jadi jangan sampai bolamu itu berputar ya. Lalu yang ketiga, passing kedua. Ini pada saat permainan. Passing kedua itu selalu diarahkan kepada pemain yang bertugas sebagai pengumpan. Selalu diarahkan kepada pemain yang bertugas sebagai pengumpan. Set up atau tosser ya. Passing kedua selalu ke mereka kita arahkan. Oke, kembali ke passing atas. Lihat posisi jari Bapak membentuk segitiga. Lalu perkenaannya jari dan dibantu dorongan kedua lengan lurus ke atas dengan ayunan dari atas kepala sampai posisi tangan lurus ke atas. Ini dia posisi tangan Bapak sudah lurus ke atas. Jelas ya? Oke, sangat jelas. Oke, perhatian. Di sini Bapak akan mempraktekkan teknik dasar passing atas, di mana posisi tangan Bapak membentuk segitiga di atas lalu didorong oleh kedua lengan sampai lurus. Nah, ini pelaksanaan Bapak ya. Lalu dari depan ya, dengan posisi tangan segitiga lalu berada di atas kepala.
Oke anak-anak, kita lanjut teknik yang kedua, service. Itu pukulan awal atau pukulan untuk memulai pertandingan. Service ini terbagi atas dua, namun bisa kita bilang tiga, yaitu service bawah, service atas. Service atas ini ada satu lagi variasinya, jump serve, service dengan melompat. Kita mulai sekarang dari service bawah. Ada 4 hal yang harus kamu pahami di sini. Yang pertama, lambungan bola di depan dengan ketinggian bola sampai dada. Lambungan bola di depan sampai ketinggian bola itu sampai dada. Ini berarti kita akan melakukan pukulan. Lalu setelah bola kita lambungkan, ayunkan tangan dari belakang ke depan sampai sejajar bahu. Sampai sejajar bahu, jangan lewat bahu. Kalau lewat bahu, bolamu nanti tidak ke depan, tapi ke atas atau ke belakang. Lalu, pukul bagian bawah bola. Untuk servis bawah yang kita pukul bagian bawah bola ya, sehingga bola melambung ke depan atas. Lalu bola itu harus dipukul dengan kuat. Kenapa dengan kuat? Supaya bola kita ini bisa kita lewatkan dari net, tidak menyangkut di net. Karena jarak dari tempat servis ke net agak jauh, tidak dekat ya. Nah, ini 4 hal yang harus kamu kuasai. Nah, akan bawa bantu pemahamanmu dengan menunjukkan gambar. Oke. Di sini Bapak sudah melakukan ayunan lengan dari belakang sampai sejajar bahu ya, jelas ya, sampai sejajar bahu. Lalu bola ini Bapak pukul sekuat mungkin sehingga nanti melewati net. Oke. Ini untuk servis bawah. Cukup jelas ya. Ini dia. Ayunan lengan Bapak dari belakang, lalu bola ini Bapak lambungkan seperti pengertiannya tadi sampai sejajar dada, ya, atau sejajar bahu. Lalu tangan Bapak ayunkan dari belakang sampai ke depan, sampai ke sejajar dada. Lalu bolanya ini yang Bapak pukul bagian bawah bola. Yang Bapak pukul bagian bawah bola dengan kuat sampai bola ini melewati net. Oke, di sini kembali Bapak ulangi ayunan lengan Bapak dari belakang sampai sejajar bahu, dan tangan kiri Bapak di situ seolah-olah bola itu sudah saya lambungkan. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan lambungkan bola, pukul dari bawah bola dan ayunan lengan sampai sejajar dengan bahu. Akan kita praktekkan. Nah, ini posisi tangannya bisa dengan beberapa cara ya. Telapak tangan, lambung bola, ayun, pukul sampai melewati net. Kita lanjut ke servis atas. Sama seperti servis bawah, ada 4 hal yang harus kamu pahami dan kamu kuasai pada saat praktek. Yang pertama, lambungkan bola ke atas dengan ketinggian 1 meter di atas kepala. Karena ini servis atas berarti bolanya di atas kepala. Lalu, ayunkan tangan dari belakang hingga bola dipukul pada titik tertinggi tangan. Ayunkan tangan dari belakang hingga dipukul pada titik tertinggi tangan. Pukul bagian tengah bola, bagian tengah ya. Kalau servis bawah tadi bagian bawah. Kalau ini bagian tengah, sehingga bola melambung ke depan atas. Lalu bola harus dipukul kuat hingga melewati net dan masuk ke dalam lapangan pertandingan. Oke, akan Bapak bantu pemahamanmu dari gambar Bapak. Di sini ya, lambungan bola Bapak di atas kepala kurang lebih 1 meter. Lalu Bapak di sini sudah mengayunkan tangan sehingga Bapak akan melakukan pukulan.
Yang Bapak pukul mana? Bagian mana? Bagian tengah bola ya, sehingga nanti bola ini bisa melewati net karena akan Bapak pukul dengan kuat. Servis atas. Nah, ini dia. Oke, cukup jelas ya. Nah, di video ini Bapak akan mempraktekkan cara melakukan servis atas. Lihat, lambungan bola 1 meter di atas kepala. Lalu tangan Bapak ayun dari belakang sampai Bapak pukul bola di titik tertinggi tangan yang dipukul bagian tengah bola. Oke, perhatikan berulang-ulang pelaksanaan servis atas Bapak ini. Dan pelaksanaannya juga bisa tangan dikepal, tangan direntangkan ya, sesuai dengan keinginanmu. Oke, yang berikutnya di sini ada jump serve, jump service ya. Jump service ini sudah mirip seperti smash dari belakang ya, dimana ada tekniknya, teknik melempar bola, lalu kita awalan melompat, memukul, lalu mendarat. Oke. Nah, ini dia jump serve yang Bapak lakukan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat akan melakukan servis. Yang pertama, servis ini merupakan pukulan awal untuk memulai pertandingan. Lalu, servis ini adalah serangan awal. Nah, lalu servis bola ini harus kita lambungkan ya. Semua tadi penjelasannya bola ini harus dilambungkan ya. Kalau tidak kamu lambungkan berarti nanti ada terjadi pelanggaran. Biasanya bola ini bola harus dilambungkan, tidak diantar. Ini biasanya terjadi di servis bawah. Lalu pada saat servis kaki tidak boleh menyentuh atau memijak garis. Oke, ini tahap pelaksanaan jump serve. Oke. Ya, ini jump service. Nah, sekarang adalah tahap pelaksanaan jump serve. Ada 4 teknik dasar dalam melakukan jump service. Bermula bola dilempar, lalu kita lakukan awalan, lalu kita menolak, lalu kita pukul bola di udara dan mendarat. Inilah teknik dasarnya. Kita lanjut ke teknik serangan atau smash ya, smash. Nah, ada teknik-teknik dasar di dalam melakukan smash ya, teknik dasar di dalam melakukan smash. Ada 4 teknik, yaitu teknik pertama awalan, lompatan, memukul bola di atas net lalu mendarat. Awalan, melompat, setelah melompat kita memukul bola di atas net lalu mendarat. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan smash atau serangan ada 3 hal. Yang pertama, tangan tidak boleh menyentuh net ya, jelas pelanggarannya. Lalu pada saat mendarat, badan tidak boleh menyentuh net ya, mendarat pun kita tidak boleh menyentuh net. Pada saat akan mendarat, nah ini masalah mendarat lagi, kaki tidak boleh melewati garis tengah lapangan. Kaki tidak boleh melewati garis tengah lapangan di bawah net ya, itu pelanggaran. Oke, ada 4 teknik dasar, awalan, lompatan, memukul, lalu mendarat. Kamu lihat pelaksananya, ini dia. Awalan, memukul, melompat, memukul, mendarat tanpa menyentuh net. Nah, ini Bapak melakukan teknik smash ya. Bola Bapak pukul di atas net dan mengarah ke pihak lawan atau ke lapangan lawan, dan Bapak berusaha di sini tidak akan menyentuh net. Smash. Oke, ini contoh berikutnya smash, dan ini lagi smash atau serangan. Bola sudah berhasil Bapak smash, sudah Bapak lewatkan. Posisi tangan Bapak sudah jelas, itu pergelangan tangan Bapak ke bawah, berarti bolanya itu Bapak usahakan menancap ke bawah.
Ya, di sini Bapak melakukan teknik dasar smash, di mana Bapak melakukannya tanpa bola, awalan, tolakan, memukul, mendarat ya. Teknik dasar smash. Sekali lagi, awalan, berlari, tolakan, memukul, mendarat. Kita lanjut teknik yang keempat, teknik bertahan, block. Teknik bertahan ini sangat mirip dengan teknik smash, bedanya adalah di teknik yang ketiga. Ada awalan, lompatan. Teknik ketiga menghadang atau memblok bola di atas net dengan kedua tangan. Blok, menghadang bola di atas net dengan kedua tangan. Lalu ada juga teknik mendaratnya. Sama dengan smash tadi, ada juga hal-hal yang harus kamu perhatikan pada saat melakukan blok atau pertahanan. Yang pertama, tangan tidak boleh menyentuh net, ya, sama seperti smash. Pada saat mendarat juga, badan tidak boleh menyentuh net. Dan pada saat mendarat juga, kaki tidak boleh melewati garis tengah lapangan. Mirip ya dengan smash, bedanya smash serangan, memukul, lalu blok ini pertahanan. Lihat gambarnya. Ya, bisa kamu bedakan dengan smash yang tadi. Di sini kita menghadang, kedua tangan kita luruskan ke atas, ya. Dimana sebelum meluruskan ada awalan, lompatan, menghadang di atas net, lalu mendarat. Oke, di sini Bapak melakukan hadangan atau blok, ya. Dimana blok Bapak berhasil, kedua tangan Bapak berhasil menghentikan bola dari smash lawan. Oke, ini juga ada blok yang akan dilakukan oleh dua orang, ya. Jadi blok ini bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, bahkan tiga orang sekalipun. Nah, ini dia blok menghadang bola di atas net dengan posisi kedua tangan lurus ke atas. Nah, di sini juga Bapak melakukan gerakan blok untuk menghadang smash dari pihak lawan. Cukup jelas ya blok ini ya. Oke, perhatian, ini adalah teknik dasar blok, di mana Bapak melakukannya tanpa ada yang melakukan smash, ya. Teknik dasar blok awalan, di sini Bapak memulai awalan Bapak, lalu Bapak melompat menjulurkan kedua tangan di atas untuk menghadang smash lawan, lalu mendarat. Oke, sekali lagi Bapak membuat awalan, lompatan, menolak, lalu menghadang dan mendarat. Ya, ini dia contoh pelaksananya. Langsung Bapak menghadang atau memblok smash dari pihak lawan. Perhatikan awalan Bapak, baru Bapak fokus kepada yang akan melakukan smash, di mana Bapak menjulurkan tangan untuk menghadang smash lawan, ya. Akan kita bahas sedikit peraturan dari permainan bola voli ini, ya. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 12 pemain meliputi 6 pemain inti dan 6 pemain cadangan. 6 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Oke, jelas. Lalu jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah sebanyak 4 orang. Oke, namun ada juga beberapa peraturan yang diubah di sini, ya. Nah, lalu pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan itu hanya maksimal 6 kali, tidak boleh lebih, dan disesuaikan dengan pasangan masing-masing. Jadi setiap tim itu sudah memiliki pasangan-pasangan untuk saling berganti masuk di pertandingan. Yang berikutnya, setiap regu harus mengumpulkan poin sampai 25 dalam satu set, yaitu rally point, ya. Setiap bola yang mati langsung poin. Jadi tim itu menang
ketika sudah mendapatkan 25 poin ya. Dia berhasil merebut set pertama atau set kedua. Nah, bila angka kedua tim seri 24-24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin dengan syarat poin selisih 2. Oke. Nah, yang berikutnya, two winning set. Artinya di sini tim ya, salah satu tim atau regu memperoleh 2 set kemenangan secara langsung ya. 2 set kemenangan secara langsung tadi poinnya adalah 25 poin. Berarti satu tim ini langsung bisa mendapatkan 25 set pertama, langsung mendapatkan 25 set kedua, berarti tim tersebut menang dengan skor 2-0. Namun bisa juga terjadi skor 2-1, artinya set pertama pihak kita, set kedua pihak lawan. Terjadilah set ketiga. Nah, di set ketiga ini tidak sampai 25 poin lagi, tapi hanya berapa? 15 saja ya. Nah, seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola. Cukup jelas ya. Lalu rotasi pemain itu ke arah kanan dengan acuan pemain depan. Ke arah kanan ya, bukan ke arah kiri. Itu rotasi pemain. Nah, demikian untuk peraturan. Sekarang adalah kesalahan-kesalahan di dalam permainan bola voli. Ya, akan kita bahas. Yang pertama, pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan. Tidak boleh ya, itu pelanggaran. Itu sering terjadi pada saat melakukan smash dan block yang tadi. Tidak boleh melakukan double, 2 kali mengenai bola dengan sengaja. Ya, jadi satu orang itu hanya boleh melakukan sekali pukulan. Ya, kamu bisa melakukan 2 kali pukulan setelah pukulan kedua itu temanmu yang memukul. Artinya perkenan pertama kamu, perkenan kedua teman, lalu perkenan ketiga bisa kamu kembali ya. Jadi tidak boleh secara langsung kamu 2 kali mengenai bola. Lalu yang ketiga, jumlah pukulan maksimal 3 kali seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Lalu pukulan 3 kali ini di daerah sendiri, kemudian diseberangkan ke daerah lawan, Nah, yang berikutnya, pada saat servis bola harus dilambungkan ya, dan kaki jangan menyentuh garis. Nah, ini dalam hal-hal yang harus diperhatikan tadi pada saat melakukan servis. Lalu seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat servis dilakukan. Seluruh pemain harus di lapangan pada saat servis dilakukan. Bola yang keluar dari lapangan belum dihitung out ya, sebelum menyentuh permukaan lapangan. Jadi pertandingan ini dihitung poinnya kalau sudah bola itu menyentuh permukaan lapangan. Oke, yang berikutnya, setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir. Dan apabila dilakukan babak penentu set ketiga, dilakukan coin toss untuk memilih lapangan. Lalu pada saat poin ke-8 kembali terjadi pertukaran lapangan. Oke, jelas ya. Set pertama terjadi pertukaran, set kedua terjadi lagi pertukaran, set ketiga pun terjadi pertukaran namun dilakukan coin toss. Ya, pertukaran itu terjadi pada saat poin 8 ya. Di angka 8 baru berpindah. Time out dilakukan 2 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya dalam 30 detik. Namun pada set penentu hanya sekali dengan waktu tetap 30 detik. Time out, waktu berhenti atau waktu istirahat sebentar. Oke anak-anak, demikian materi kita permainan bola voli untuk hari ini. Bapak harap kamu bisa memahami ya gerak spesifik di dalam permainan bola voli ini, bahkan kamu nanti bisa mempraktekannya. Cukup jelas ya, tetap semangat di dalam belajar ya, jangan malas-malas ya. Apa yang Bapak sampaikan ini kamu pahami dan bisa kamu praktekkan. Kita akan bertemu lagi di materi-materi yang berikutnya dengan Bapak, tetap Pak Jos ya. Jangan lupa tetap mendukung channel Bapak ini dengan cara di subscribe, di share, dan di komen untuk kita saling komunikasi atau bertukar pikiran di kolom komentar. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuh kita tetap baik. Salam dari Pak Jos. Bye bye.